just the phone, politiknya juga phone, just the phone, ruang publik just the phone. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di news.pol, www.ayucvmobile.com masih kami buka untuk Anda yang ingin memberikan komentar, silahkan. Tidak terkecuali untuk kawan saya, Dadan, yang kayaknya mau berkomentar malam hari ini karena dia merasa sebagai pekerja dan mempertanyakan jaminan saya seperti apa. Oke. Ya, coba Dadan? kita lihat dulu wajah Dadan selengkapnya. Ya. Ada curahan hati apa mumpung ada Pak Ghazali di sini? Betul. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanya. Dua hal. Ya, ya. Kita terbatas loh, jangan Nggak apa-apa, panjang-panjang. dua, ya. Iya. Yang pertama adalah saya mewakili teman-teman sebagai pekerja seni. Oke. Jaminan apa yang bakalan kita dapat di hari tua sebagai pekerja seni? Waduh. Jaminan apa ini Bang? Yang kedua adalah kasarnya seperti ini ya. Kita bayar nih terus setiap bulan sampai kita berhenti bekerja. Terus begitu kita udah selesai bekerja, itu kan duit gue gitu ya kasarnya nih. Iya. Duit gue. Begitu mau ngambil dipersulit. Emang siapa lu? Itu kan duit gue gitu. Oh. Kan seperti itu. Anda bisa, sebetulnya sih Anda bisa mencair ya, itu bisa. Mencairkan. Mencair air mata Anda bisa itu ya, kira-kira. Jadi gitu apa ya. jaminannya untuk para pekerja seni dan ketika akan dicairkan kenapa harus dipersulit? Begitu ya kira-kira ya. Bener. Sedih banget kayaknya Dadan malam hari. Anda nggak meyakinkan nih pertanyaannya sambil ketawa-ketawa. Silakan Pak Ghazali. Pak Ghazali boleh Jadi- dijawab Pak curahan hatinya Pak. Jadi undang-undang itu sebetulnya pekerja itu dibagi dua. Uh. Ada pekerja yang punya hubungan kerja. Jadi dia makan gaji lah istilahnya. Iya. Oke. Gaji Pak bulanan ya Effendi Pak ya. Ghazali ini mungkin nggak tahu saya makan gaji nggak di sini. Saya makan gaji Pak. Nah, Saya maka makan itu gaji. namanya punya hubungan kerja. Ya. Itu ada diatur norma-normanya, kontraknya. Iya. Yang satu lagi yang tidak punya hubungan kerja, yang mandiri. Seperti pekerja seni, kalau dia kerja sendiri nggak ada yang bayar, dia dibayar oleh apa saja berdasarkan order segala Tidak macam. terikat Tidak dalam terikat, apa ya. tuh bulanan. Nah, gitu. bulanan. Tapi per show dibayarnya per show. Ya. Pekerja bukan penerima upah. Pekerja, kamu bukan tuh pekerja bukan penerima upah. Nah, jadi itu caranya lain lagi. Kalau yang pekerja bukan penerima upah, hitungannya tidak presentasi dari gaji. Ada hitungannya berapa pendapatan dia dihitung, dia nominal tertentu. Yang bayar siapa Pak? Yang bayar yang bersangkutan, tidak ada pemberi kerja yang bayar, orang tak ada pemberi kerjanya. Kan tidak ada pemberi kerjanya. Berarti bayar Dadan sendiri. akan dipotong secara Bayar sendiri. Untuk mau jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ya maupun jaminan hari tua, bahkan jaminan pensiun juga. Jadi per diberi 1 peluang. Juli harusnya dia sudah bayar nih? Ya, 1 Juli dia dipersilakan untuk mendaftar. Boleh sebagai- iya, boleh tidak, begitu pilihannya? Atau memang harus? Undang-undang itu sebetulnya mewajibkan. Wajib. Tetapi dalam roadmap kita memprioritaskan dulu yang mempunyai hubungan kerja. Oke. Nah itu, ada roadmap yang sudah disusun. Saya tambahin sedikit. Jadi Ya. gini, sebenarnya kan konstitusi kita yang baru Ya. itu membuat jaminan hak asasi manusia yaitu hak atas asuransi, jaminan Ya. sosial. Nah ini sebenarnya itu ketika dibicarakan bahwa itu adalah hak warga negara, maka sesungguhnya warga negara bisa dapat semua. Ya. Oke. Maupun orang-orang yang tidak misalnya tidak punya tuannya, tetap Ya. saja negara harus menyediakan itu. Nah masalahnya adalah ketika kita tanda tangan konvensi internasional mengenai hak ekosok, ekonomi sosial dan lain sebagainya, itu gradatif sesuai dengan kemampuan Pelan-pelan. negara. Jadi yang disebut tadi roadmap. Ya, roadmap dan lain Dengan sebagainya. kemampuan Tapi keuangan tidak negara. menghilangkan kewajiban negara sesungguhnya. Oke. Tenang Dadan, Ya, tenang. pada suatu saat pasti akan sampai kepada Anda. Cuma ketika itu sampai kepada Anda udah di PHK apa belum? Nah itu persoalannya. Tapi pasti sampai Masih kan? di PHK dari dunia. Oke, tapi menarik loh menjawab pertanyaan Dadan yang nomor 2 adalah kenapa sih kalau untuk pencairan itu harus dipersulit begitu loh prosesnya? Prosesnya Seharusnya panjang. tidak dipersulit, ya. Apalagi sekarang dengan sistem online sekarang, itu BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan perangkat sistem itu. Kalau memang dulu-dulu saya pantau 2-3 tahun yang lalu memang malahan banyak ada nomor rekening yang tidak bertuan, yang Iya. orangnya sudah pindah kemana tidak terdata karena tidak online system dan tidak single identity number. Sekarang sudah diterapkan single identity number. Jadi NIK itu menjadi acuan. Jadi pasti akan terlacak siapa orangnya dan sistemnya akan berjalan. Oke, jadi lebih mudah ya Pak ya? Saya nambahin Silakan. ya nanti buat Dadan. Dadan. Sebetulnya yang disebut tadi namanya adalah BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja mandiri. Ini nanti bisa dilacak di Android.
Terus kita promosi. Iya, boleh. Ada di Android juga ada, di iPhone juga ada. Jadi nanti tinggal masukkan nama, udah berapa angkanya dan sebagainya udah. Nah. Konsepnya sudah ada, PP-nya aja yang belum. PP-nya. PP-nya. Berarti yang kita harus kejar sekarang ini adalah PP-nya. Ya, makanya sebetulnya dalam konteks ini saya ingin juga memberikan apresiasi kepada Presiden, pemerintah yang ingin melakukan revisi. Jadi saya tidak melihat lagi bahwa cepat atau tidak cepatnya, tetapi adalah yang penting solusi buat pekerja apa. Untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang revisi. Saya sudah komunikasi terus dengan Pak Menteri, revisinya apa yang mau direvisi? Pertama, bahwa setiap siapapun peserta BPJS Tenaga yang di PHK langsung dapat pesangon. Bukan pesangon, maaf. Langsung dapat pencairan. Yang mana saat nih? Itu juga. Jaminan hari tua? JHT-nya. Oh, oke. JHT-nya. Lalu kedua, ini yang sudah maju satu step, revisinya adalah rencana revisi ya. Bahwa setelah 10 tahun dia tidak hanya mengambil 10% tapi bisa 30%. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Kalau yang ini kalau langsung di PHK seperti Dadan misalnya, itu ngambil berapa persen? 100%. 100% Anda dapat. Aduh. Itu rencana revisi. Itu baru rencana revisi. Itu baru rencana, Dadan. Tapi syaratnya harus bayar iuran. Oh iya. Tapi diwajibkan untuk bayar iuran. Iurnya baru setahun, ya yang diambil yang setahun itu. Gitu. Nah, kami masih bertahan ingin mengembalikan ke 5 tahun. Dari 10 tahun? Jadi dari 10 tahun 5 mengembalikan ke 5 tahun. Makanya tadi saya konsultasi dengan Profesor, apa yang harus dilakukan? Jika diperlukan untuk merubah klausul di dalam undang-undang, maka DPR sebetulnya siap. Oke. Prinsipnya begitu, karena ini for the sake of para worker kita, untuk pekerja Mbak Rizka yang lain. Dan sudah ada contoh kan, ada 2 undang-undang yang dalam jangka waktu 1 bulan selesai revisinya. Pertama Undang-Undang MD3, itu akhir tahun 2014 kemarin. Kedua Undang-Undang Pilkada 1 2015 juga, bahkan sebelum diundangkan sudah ada tim revisi. Itu artinya kalau DPR mau, dan sudah mau, DPR sudah mau. DPR Untuk sudah mau. kepentingan para pekerja di seluruh Indonesia, revisinya akan dipercepat gitu ya. Oke. Jadi itu tinggal tugas pemerintah itu sebetulnya. Berarti kalau atas nama kesejahteraan rakyat, kesejahteraan pekerja, mau tidak mau pemerintah harus bergerak cepat dong ya. PP-nya harus segera dilaksanakan supaya Dadan juga berhasil untuk menerima jaminannya. Yang perlu dicatat tinggal ini kan Ramadan hampir selesai, menjelang Lebaran. Ini kejar-kejaran, mana yang lebih dulu? Revisinya atau PHK-nya? Nah ini yang penting. Enggak, saya serius loh, saya menyampaikannya dengan hati-hati. Kalau di dalam rapat tadi kita dengan Komisi 9, kami mengundang Menaker juga, di Dirut BPJS juga, tapi Pak Menteri lagi sidang kabinet tadi itu, sehingga hanya Sekjen dan Dirjen. Nah, kita tidak bisa mengambil keputusan, sehingga kami mengatakan 2 kali 24 jam harus lapor RT, 2 kali 24 jam harus memberikan revisi PP ini kepada Komisi 9. Kira-kira begitu bunyinya. perspektif begini ya. Sebenarnya kan salah satu yang mau dicapai adalah pencairan dana segera ya. Di mana undang-undang mengatakan 10 tahun pencairan. Nah, Mas Dede tadi bilang kalau bisa setelah di PHK pun bisa dicairkan sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan. Nah, jalannya ada 2 sesungguhnya. Dan cepat semua bisa. Pertama adalah revisi undang-undang 1 pasal saja, melengkapi dari 10 tahun itu, kemudian ada pasal yang mengatakan dalam hal terjadinya PHK, terjadi pemutusan kerja, maka dia bisa mengambil saat itu juga, itu 1. Atau di PP-nya diperbaiki 1 pasal juga yang mengatakan demikian. Karena begini, kan orang mengatakan kalau begitu bertentangan dengan undang-undang. Harus diterima tafsirnya begini, bahwa undang-undang bicara dalam kondisi normal. Yaitu yang meninggal dunia tadi, kemudian cacat tetap, lalu kemudian tidak menyinggung PHK, pemutusan hubungan kerja. Itu yang ditampung oleh PP. Itu ditampung oleh PP. Nah, kalau seandainya ada kesepakatan baik eksekutif maupun legislatif, selesai masalah ini. Jadi begini, Bung Effendi. Sebetulnya PHK ini domainnya Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerja. Jadi sudah ada mekanismenya. Kalau seseorang di PHK, ada kewajiban bekerja membayar pesangon. Itu setelah ada menyelesaikan rumusnya. itu ya, menyelesaikan apa perselisihan. Iya, ada berapa 2 kali dari gaji, ada hitungannya itu. Tabelnya ada. Sebetulnya kalau itu diselesaikan persoalan pesangon, nggak ribut orang JHT ini. Tetapi sekarang ini kejadian, ada banyak perusahaan yang nggak bayarkan pesangon, maka JHT menjadi pilihan. Nah, perusahaan-perusahaan pun bisa bilang, ini juga karena kesulitan ekonomi loh, kami akhirnya nggak bisa. Kalau PHK-nya Pak, kalau PHK-nya karena perusahaan bangkrut gimana itu Pak?
pilot bangkrut. Ada duit lagi. Ya, itu Ini pertanyaan buat Indonesia apa buat Yunani sebetulnya? Yunani bangkrut semua. Tapi kalau Yunani ya mungkin kita mesti tanya sama Yujum, Yuwati. Oke, baik. Ya, mungkin mau dijawab, Itu, Pak. Jadi begini. Kalau pilot bagaimana? Sebetulnya kalau pilot kan sudah ada aturan tentang Undang-undang pilot, pilot, undang-undang pilot. Kalau sudah pilot itu kan dia tidak punya kewajibannya kalau memang pilot. Ini Iya. persoalannya apakah dia tidak pilot sebetulnya, tapi mungkin dia tidak mampu bayar atau bahkan pesangonnya dibayar tidak sesuai dengan standar sebagian. Itu juga yang dikhawatirkan oleh para pekerja kita. Mereka khawatir dengan revisi ini seakan-akan nanti para pemilik perusahaan lepas tangan. PHK saja, toh nanti larinya ke undang-undang ini JHT. Itu juga Bukan ilham untuk mem-PHK orang. Iya, apalagi ketika ekonomi kita sedang sulit, daya beli Karena itu kurang. ya diubah saja yang 10 tahun tadi. Oke. Jadi undang-undang dipercepat ini saja ini rencana sebetulnya, revisinya Pak ya. Fendi, undang-undang JSN ini sebetulnya memagari jangan sempat ada PHK sebetulnya. Oke. Semangatnya itu. Oke. Oke, baik. Penafsiran lain. Jadi kalau dilihat dari bidang ilmunya Mas Effendi komunikasi, ini kurangnya sosialisasi Mas Effendi. Enggak ada, Tidak ada sosialisasi. kurang lagi Bukan ya. kurang lagi, Tadi tidak sudah ada. disebutkan, waktu mau dibuat tidak ada konsultasi publik, sudah dibuat. Jadi Habis itu ya dibuat, kesimpulannya nggak cuma sempat ada itu. Jadi sosialisasi. akhirnya simpang siur ya. Tapi karena itu aja. artinya revisinya dan kecepatan merevisi itu diapresiasi oleh semua pihak. Jadi kita apresiasi juga Pak Joko Widodo karena ini semata-mata untuk kepentingan publik. Ya, Gitu. tapi Baik. usulan untuk revisinya itu bisa dipercepat. 2 kali 24 jam. 2 kali Iya. 24 jam jangan lapor RT. Ya, Tapi tapi buat lapor langsung Komisi PP-nya. 9. Komisi 9. Nah, tapi kalau yang berikut ini perlu juga kita sosialisasikan Apa? tentang reshuffle. Oh, tapi terima kasih dulu dong kepada Pak saudara terima senior kasih saya. sudah hadir Terima malam kasih hari yang tadi ini. ketemu Terima lagi. kasih sudah Ya. hadir di sini. Oke, saya mau mengundang narasumber kita pada malam hari ini yang katanya punya bukti terkait dengan apa yang menjadi obrolan menteri begitu ya, yang katanya menghina presiden. Ini sebenarnya masih kaitan dengan hari Senin kemarin kita sempat melakukan komunikasi dengan Pak TB Hasanuddin yang tidak mau memberikan gaya-gayanya gitu seperti apa, tapi maunya dihadirkan secara langsung. Saya undang langsung saja Pak TB. Kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami, Pak Margarito Kamis dan juga saya juga mengundang loh narasumber saya yang lain, ada Pak Ali Mukhtar Ngabalin, kemudian ada Pak Margarito Kamis, boleh bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Oh, ini harus dipisah, harus dipisah. Jadi kita masih di setrap di sini. Masih. Oke. Tapi kali ini nggak ada kaitannya dengan pencairan ini. Tidak ada kaitannya dengan pencairan. Saya mau langsung ke Pak TB saja deh. Iya, Pak TB waktu lalu kita sempat telepon-teleponan. Sudah dong. Katanya tidak mau bicara di telepon. Kalau ingin membuktikan secara langsung, praktek secara langsung gitu. Jadi Terkait kaitannya begini, kan banyak isu reshuffle. Ya. Antara lain dikaitkan misalnya dengan menimbulkan kehebohan. Puluhan ribu pemain sepak bola di seluruh Indonesia itu sekarang nasibnya tidak menentu. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Lalu ada lagi yang mengatakan reshuffle Yang karena menentu adalah tidak menentu. apa? Nasibnya yang tidak menentu itulah yang menentu. Oke, ini hebat juga nih. Ini pakar pakar hukum komunikasi tata atau pakar enggak, hukum pakar hukum tata komunikasi. Oh, iya. Yang mengatakan yang tentu itu yang pasti adalah tidak menentu. Ya, oke. Nah, yang kedua, kita banyak dapat inspirasi di acara News.pol ini bahwa ada penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh menteri. Istilahnya macam-macam. Berbicara tidak bagus, mengata-ngatai dan sebagainya. Nah, dari situ Iwel sangat yakin bahwa akan terjadi reshuffle. Karena kalau ada menteri yang mengata-ngatai presidennya, apa? diajak komunikasi sepertinya. Oke, jadi kita mulai dulu dari Pak TB Hasanuddin karena hari Senin kemarin sudah menceritakan, sudah mendengar rekamannya dan bahkan sudah melihat juga reaksi Presiden Jokowi ketika mendengar rekaman itu. Reaksinya seperti apa, Pak? Oke, boleh ditahan dulu Pak, saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa udah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di News.pol. Kita kembali sesaat lagi. Rekaman itu diperdengarkan kepada Bapak Presiden kita. Iya. Kemudian ada beberapa teman yang melihatnya begitu ya. Dalam posisi duduk itu sampai beliau menelonjorkan kaki karena rasa kalau bahasa Jawa, lah kok iso. Kira-kira begitu. Ya. Sungguh kau buat